Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhharahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Santri Pristek 3, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, sehingga ketika bersama-sama belajar dengan pelajaran ini kita dapat secara maksimal mengikutinya. Santri Pristek 3, kali ini pelajaran bedah buku. Kita akan coba bedah sebuah buku yang sebenarnya tidak populer, sebuah buku yang sebenarnya tidak seperti buku-buku seperti biografi Pangeran Diponegoro atau buku jaringan ulamanya Pak Azumardi Azra, yang buku-buku itu menjadi rujukan-rujukan penting, karya-karya sejarah penting yang ketika orang menulis tentang tema-tema tertentu yang berkaitan dengan misalnya Islamisasi Nusantara atau Perang Jawa, ya, secara kontemporer atau secara yang update, mereka pasti akan merujuk pada buku-buku tersebut. Akan tetapi kali ini seperti biasanya, yang penting bukan terhadap nilai kepopuleritasan buku tersebut, tetapi pelajaran penting atau nilai lain, yaitu yang berkaitan dengan pengenalan dan pembelajaran yang kita dapatkan dari buku tersebut. Terlebih buku tersebut berisi tentang penjelasan tentang riwayat tokoh hidup tertentu, seperti yang kita akan coba jelaskan, kita coba pelajari dari buku yang kita lihat saat ini, yaitu buku yang berjudul Ki Hajar Dewantara, karya Darsiti Suratman. Jadi buku ini judulnya simple, dia tidak mengkhususkan pada tema tertentu, dia hanya menjadikan judul bukunya dengan nama orang atau nama tokoh yang coba ia jelaskan sebagai riwayat yang ia tulis. Jadi sebenarnya kalau ingin mengkaji tentang Ki Hajar Dewantara, itu memang kita harus langsung datang ke Taman Siswa yang ada di Yogyakarta, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa orang teman saya ketika di universitas. Ada beberapa dari mereka yang memutuskan untuk mengambil tema Ki Hajar Dewantara. Pada waktu itu tema Ki Hajar Dewantara itu memang seperti cukup populer, hanya saja tidak menjadi tema yang panas gitu. Jadi kalau kita ibaratkan, tema ini memang bukan tema-tema peperangan atau tema-tema perjuangan yang betul-betul harus mengorbankan nyawa dan darah, ya. Tapi nanti kita sebenarnya bakal tahu sendiri bahwa riwayat hidup Ki Hajar Dewantara itu syarat akan nilai perjuangan, terutama ketika masa masih muda sampai
ketika nanti akhirnya beliau memutuskan untuk settle berjuang dalam bidang pendidikan. Nah, nanti dalam pembahasan buku ini mungkin seperti biasanya ya, kalau kita di kelas itu, kalau saya pernah mengatakan mengkaji satu buku itu mungkin tidak akan cukup dalam waktu 1 jam. Bahkan mungkin kita bisa mengkajinya semalaman itu. Nah, kalau begitu mungkin kita akan membagi 3 ya. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah riwayat hidupnya Ki Hajar Dewantara ketika berada di pengasingan, apa saja yang dilakukan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang terakhir adalah ketika Ki Hajar Dewantara berjuang di Taman Siswa. Nah, ini bab pertama dalam buku tersebut. Darsiti Suratman, sebenarnya Darsiti Suratman itu adalah seorang sejarawan terawal sebenarnya, yang seingat saya dalam buku biografinya Sartono Kartodirjo, Darsiti Suratman ini menjadi muridnya Sartono Kartodirjo, sehingga kemudian juga banyak menghasilkan beberapa karya sejarah. Salah satunya buku ini, dan buku yang lain berjudul Sejarah Afrika. Jadi cakupan pembahasannya luas. Salah satunya adalah buku ini. Dalam buku ini Darsiti Suratman berusaha memaparkan tentang sosok Ki Hajar Dewantara dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu dalam daftar pustakanya sendiri, Darsiti Suratman itu mencantumkan beberapa sumber primer atau first hand, yang sumber-sumber tersebut sumber-sumber yang cukup berbobot gitu. Jadi ada tulisan-tulisan buku kumpulan tulisan-tulisannya Ki Hajar Dewantara. Kemudian dia juga melacak surat-surat kabar semasa ketika Ki Hajar Dewantara hidup dan menulis di media massa tersebut. Juga tulisan-tulisan lain yang untuk membantu sebagai suplemen menjelaskan konteks dalam artian kita menjelaskan lingkungan hidup, lingkungan sosiologis, lingkungan sejarah peristiwa yang lebih luas di kehidupannya Ki Hajar Dewantara, kemudian juga lingkungan politik yang ada pada waktu itu, sehingga penggambarannya ketika kita menjelaskan tentang biografi bukan hanya perjalanan riwayat tokoh itu saja yang kita fokus, tetapi juga keadaan hidup di mana tokoh itu sedang hidup itu akan menjadi penting untuk menggambarkan secara utuh. Dalam bab pertama ini Darsiti Suratman kemudian juga mengutip salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menurut saya ini cukup penting dalam menggambarkan kehidupan awal atau masa mudanya, masa pendidikan, masa kecilnya Ki Hajar Dewantara yang pada waktu itu sebenarnya namanya belum menjadi Ki Hajar Dewantara, tapi diberi nama Suwardi Suryaningrat. Di dalam pemikiran tersebut, pemikirannya Ki Hajar sendiri itu untuk memotret gambaran kerangka bagaimana Ki Hajar waktu kecil. Di situ dituliskan bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik mengemukakan betapa pentingnya 3 pusat pendidikan atau yang nanti kita kenal sebagai tripusat pendidikan, atau ialah alam lingkungan keluarga, alam perguruan, dan
alam pemuda. Itu yang disebut tripusat pendidikan. Menurutnya masing-masing pusat itu mempunyai tugas sendiri-sendiri, tetapi antara 3 pusat tersebut harus ada hubungan yang rapat. Sudah barang tentu untuk mendewasakan anak didik, sikap dan tenaga si pendidik sangat penting. Artinya di samping faktor lingkungan atau pusat-pusat pendidikan tersebut. Adapun 3 pusat pendidikan itu adalah sebagai berikut. Ya, yang seperti tadi ya, alam keluarga. Ya, ini adalah pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting. Tugas pendidik budi pekerti dan laku sosial. Yang kedua adalah alam perguruan atau alam menuntut ilmu atau ketika masa menuntut ilmu. Pusat pendidikan yang berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran dan memberi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga alam pemuda atau membantu pendidikan yang baik menuju pada kecerdasan jiwa maupun budi pekerti. Dalam 3 alam ini sebenarnya kita mengingat ya satu hal yang penting ya, bahwa memang hakikat pendidikan itu ada dalam keluarga. Karena kemudian kekurang efisienan dan kekurang efektifan keluarga, kemudian keluarga memindahkan basis pendidikannya ke sekolah. Hanya saja yang paling dasar itu adalah keluarga. Nah, dalam alam keluarga ini adalah yang paling ditonjolkan adalah mendidik budi pekerti dan laku sosial. Ini kalau kita ibaratkan memang dalam bahasa yang kita kenal sehari-hari dengan takdib, istilah takdib ya. Jadi yang pertama kali dididik itu adalah budi pekerti ya dan laku sosial. Bagaimana seorang anak itu mereka mengenal budi pekerti, mengenal akhlak yang baik, mengenal pengetahuan tentang hierarki segala sesuatu, agar kalau dalam bahasa Jawa tidak kemplu. Kemplu ini adalah ketidakmampuan seorang dalam menakar, dalam menempatkan sesuatu ya, sesuai pada ukurannya yang proporsional. Nah, ini sebenarnya adalah tugas utama dari keluarga ya. Karena kemudian tugas utama ini juga bukan menjadi satu-satunya tanggung jawab lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan itu sifatnya membantu. Juga kita juga temui yang dalam kedua alam perguruan. Alam perguruan ini di mana ketika diasumsikan masalah-masalah seperti mendidik budi pekerti dan laku sosial itu sudah dianggap selesai atau kemudian sudah dianggap sudah layak untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi sama sebenarnya seperti yang kita pelajari bahwa adab itu sebelum ilmu ya. Kemudian di alam perguruan inilah baru dalam tripusat pendidikan kedua ya, titik pusat pendidikannya berusaha untuk meningkatkan kecerdasan pikiran dan memberikan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Nah, baru nanti di alam ketiga itu adalah membantu pendidikan baik yang menuju kepada kecerdasan maupun budi pekerti. Nah, dalam alam pemuda inilah sebenarnya alam amal ya, dalam alam amal tapi masih dalam lingkup dalam pengawasan juga. Dalam artian alam kepemudaan ini adalah alam kedewasaan di mana orang yang dewasa dan mereka dicap sebagai pemuda. Ini menariknya bahwa Ki Hajar Dewantara juga tidak memakai istilah remaja, tapi memakai istilah pemuda. Nah, lingkungan keluarga Ki Hajar Dewantara sendiri ya adalah lingkungan keluarga istana keraton.
tapi bukan istana keraton yang utama. Jadi kalau kita istilahkan sekarang, ini istana keraton yang tempat Ki Hajar Dewantara lahir, yaitu lingkungan keraton Pakualaman, itu merupakan kadipaten. Jadi ketika perjanjian Giyanti tahun 1755, Jawa yang sebelumnya menjadi satu di bawah kepemimpinan Mataram itu kemudian dibagi menjadi 3. Ada Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran, ya. Jadi Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta itu ada di Solo, sedangkan Kesultanan Yogyakarta itu ada di Yogyakarta. Nah, nanti pada masa Raffles dibagi lagi Kesultanan Yogyakarta ini melalui pengangkatan rajanya Notokusumo pertama, yang kemudian diangkat menjadi Pakualam pertama. Ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara pada waktu itu mudanya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Jadi kelahiran Ki Hajar Dewantara ini yang nantinya ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Ya. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat, ya, atau putra Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Haryo Suryo Sastraningrat yang bergelar Si Pakualam ketiga. Ya. Jadi ayahnya Ki Hajar Dewantara ini merupakan putra dari Pakualam ketiga. Ya. Nah, jadi latar belakang keluarga Ki Hajar Dewantara ini adalah latar belakang istana. Tetapi nanti kita akan mengetahui bahwa jalan hidup Ki Hajar Dewantara ini bukan ditetapkan menjadi seorang bangsawan, ya, bangsawan yang hidup di istana, tapi hidup di perjuangan, hidup di medan perjuangan. Nah, yang perlu dicatat juga kalau kemudian lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh dalam diri Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, ini juga tidak jauh dari latar belakang keluarganya atau ayahnya sendiri, yang ayahnya sendiri menyukai syair-syair atau seni sastra yang bersifat filosofis religius, ya. Nah, kita juga tahu nanti bahwa Pakualaman ini banyak raja-rajanya banyak muncul menjadi seorang pujangga di situ. Ya. Jadi ajaran-ajaran filosofis religius atau hal-hal yang bertemakan tasawuf atau kejawen dalam dunia Jawa itu sangat erat sekali kaitannya. Tapi juga yang perlu kita ketahui bahwa kejawen di sini nanti kita memahami bahwa di situ terdapat unsur keislaman yang cukup kuat. Nah, sehingga unsur keislaman ini nanti akan juga berpengaruh dalam diri Ki Hajar Dewantara. Ya, terutama ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswanya. Meskipun perguruan taman siswa tersebut tidak ditonjolkan unsur keagamaan, bahkan mungkin cenderung terlihat seperti netral agama, tapi Ki Hajar sendiri, ya, dalam tulisan lain, dalam sebuah artikel, ya, yang kemudian pernah ditulis ulang oleh Ahmad Baso, itu di situ Ki Hajar Dewantara adalah pendukung utama pesantren. Nah, seperti yang ada dalam latar belakang keluarga Suwardi Suryaningrat sendiri, bahwa di lingkungan keluarganya orang tekun berolah sastra.
Selain itu, suasana religius dengan adanya langgar dan masjid di dekat rumahnya mempertebal keyakinan agamanya. Jadi di situ Darsiti Suratman menggambarkan bahwa setiap hari Jumat Ayah Suwardi bersolat di masjid bersama ulama-ulama yang lain. Dari Pangeran Suryaningrat yang tinggi hidup keagamaannya, Suwardi menerima ajaran agama Islam. Ayahnya mementingkan ajaran yang berbunyi syariat tanpa hakikat adalah kosong. Hakikat tanpa syariat adalah batal. Jadi dari penggambaran itu Ayah Suwardi mendidikkan agama Islam kepada Suwardi Suryaningrat sendiri adalah dititik tekankan pada kehalusan budi dan kehalusan batin, atau yang sering kita kenal dalam ajaran tasawuf. Karena sejak kecil Suwardi telah dididik dalam suasana religius dan dilatih untuk memahami soal-soal sastra dan kesenian lainnya, maka ketika sudah dewasa ia sangat menyukai dan mahir tentang bidang-bidang tersebut. Ya. Jadi nantinya dalam hal sastra, tulisan-tulisan Suwardi sendiri itu berkembang baik. Bahkan Suwardi Suryaningrat ini menjadi salah satu penulis terbaik yang booming tulisannya itu terjadi ketika dia menulis sebuah tulisan berjudul Als ik een Nederlander was, yang itu sangat menohok jantung pemerintahan kolonial yang mengakibatkan Suwardi diasingkan ke Belanda, artinya sebagai seorang pengasingan. Nah, nanti kita akan bahas itu. Pada waktu ia tinggal di negeri Belanda sebagai orang buangan, ia dikenal sebagai ahli sastra Jawa dan beberapa kali dia juga mengikuti acara-acara kebudayaan dan kesenian di sana. Seperti anak-anak bangsawan umumnya, terutama di Istana Pakualaman, yang anak-anak tersebut disekolahkan di sekolah-sekolah barat. Suwardi juga mengenyam pendidikan barat selain dari pendidikan keluarga yang dimaksud sebelumnya. Jadi ketika mengenyam sekolah barat ini tahun 1904, Suwardi lulus sekolah dasar. Ya, kemudian dia memilih untuk melanjutkan ke sekolah guru di Yogyakarta. Tapi kemudian tidak lama sejak itu, ketika Suwardi ingin memutuskan bersekolah guru dan nantinya akan menjadi guru, seorang dokter yang salah satu pelopor dari pendirian Budi Utomo, nama Dr. Wahidin Sudirohusodo yang namanya cukup terkenal, datang ke Puro Pakualaman, kemudian mengajak, setelah sebelumnya menanyakan bahwa siapa di antara putra-putra yang mau masuk ke sekolah dokter Jawa di Jakarta, atau dokter Jawa di Walter Freden, dengan mendapat beasiswa. Ya. Nah, ketika ditanyakan itu, Suwardi lah yang pertama menerima tawaran tersebut, sehingga tahun 1905 sampai 1910 atau kira-kira 5 tahun Suwardi menjadi murid sekolah dokter Jawa dengan beasiswa. Akan tetapi beasiswa tersebut dicabut karena Suwardi tidak naik kelas. Kenapa tidak naik kelas? Karena pada waktu itu Suwardi menderita
sakit selama 4 bulan, sakit yang cukup lama. Jadi calon dokter yang sakit gitu. Nah, terpaksa dia harus meninggalkan sekolah karena tidak dapat membiayainya sendiri karena beasiswanya sudah dicabut. Walaupun ia tidak dapat menyelesaikan studinya di sekolah dokter Jawa, tetapi ia memperoleh banyak pengalaman baru. Ya, jadi sekolah dokter Jawanya itu, jadi ketika Dokter Wahidin Sudirohusodo mengajak Suwardi Suryaningrat untuk mendapat beasiswa dan bersekolah di sekolah dokter Jawa tersebut atau yang sering kita sebut sebagai Stovia, itu bukan hanya ada kita hanya mendapati nilai ajakan untuk bisa bersekolah saja, tetapi di situ ada terkandung unsur ideologis di mana para pemimpin pada waktu itu sudah sadar bahwa untuk memajukan Bumi Putra ini melalui pendidikan. Ya. Jadi ketika anak-anak pribumi yang masuk ke sekolah dokter Jawa itu menerima tawaran menjadi pelajar dokter Jawa, secara tidak langsung dan nantinya secara langsung dia akan terlibat dalam masalah-masalah organisasi dan politik sosial. Nah, seperti yang nantinya tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo, di mana organisasi ini dipelopori oleh pelajar-pelajar dan alumnus dari sekolah dokter Jawa ini sendiri. Ya. Dan kemudian dikenal Budi Utomo sebagai salah satu pelopor kebangkitan nasional yang kemudian mengawali era pergerakan nasional di Hindia Belanda, di mana kemudian orang-orang pribumi Bumi Putra yang masuk ke dalam sekolah-sekolah Belanda ini tidak lagi diarahkan menjadi orang-orang netral yang mereka secara polos masuk ke sekolah-sekolah ini dengan tujuan untuk menjadi administratur atau pegawai-pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi dengan adanya organisasi ini orang-orang Bumi Putra diarahkan untuk menjadi seorang yang sadar, orang yang memiliki kesadaran terhadap bangsanya, sehingga dari situlah nanti muncul banyak perjuangan-perjuangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kolonialisme itu sendiri. Ya. Jadi kemudian dari sinilah mulai muncul orang-orang yang disebut sebagai elit baru Indonesia. Ya, elit baru Indonesia. Sebagaimana juga kita temukan dalam perkataan dari Siti Suratman dalam bab kedua ini. Nah, istilah elit baru sendiri ya itu sebenarnya diperkenalkan oleh Robert Van Niel dalam sebuah bukunya yang berjudul munculnya modern elit modern di Indonesia ya, elit modern Indonesia. Buku ini pada tahun 1960 terbit. Jadi dalam buku tersebut ini menggambarkan kemunculan banyak sekali orang-orang yang kemudian sadar dan kemudian lama-kelamaan membentuk sebuah istilah kebangsaan, yang istilah tersebut sebenarnya tidak dapat kita jelaskan dalam satu alur saja, karena nanti kenyataannya ada 3 kekuatan besar yang ada yang berkembang pada masa itu tahun 1900-an ketika kemunculan elit-elit baru di Indonesia itu, yaitu nasionalisme, Marxisme dan Islam ya. Islam melalui pan-islamismenya yang awalnya dibangkitkan konon oleh Jamaluddin Al-Afghani, dan nasionalisme ini juga berkembang di beberapa daerah terutama di Cina, di Taiwan, di India, di Jepang dan negara-negara Asia lainnya, negara-negara yang sebelumnya dijajah
oleh orang-orang barat, sehingga ini adalah nasionalisme timur. Dan satu lagi adalah Marxisme, ya, di mana kemudian kolonialisme itu dikaitkan dengan kapitalisme, sehingga untuk menyembuhkannya atau untuk melawannya, untuk menetralkan kapitalisme itu adalah dengan Marxisme. Nah, pelajar-pelajar dan alumnus Stovia atau Sekolah Dokter Jawa yang juga kebanyakan merupakan kaum bangsawan ini kemudian bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Ya, jadi tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah memperluas pengajaran yang sempurna dan memperkuat kesadaran nasional. Jadi kemudian terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai dana belajar, di mana dana belajar itu merupakan salah satu implikasi atau pengamalan dari tujuan yang dibentuk oleh Budi Utomo, bahwa yang disebut dana belajar itu harus diadakan untuk membantu anak-anak dan pemuda yang cerdas, seperti yang tadi kita lihat dalam diri Suwardi Suryaningrat sendiri. Tetapi tidak dapat melanjutkan studinya karena terhalang oleh biaya yang tak mungkin dipikul. Maka sejak tahun 1906 tadi Dr. Wahidin Sudirohusodo berkeliling ke seluruh Pulau Jawa untuk mempropagandakan berdirinya dana belajar. Seperti di Yogyakarta, ia mendapat dukungan dari sekelompok orang-orang terkemuka untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi ternyata dari dana belajar tersebut atau orang-orang yang sudah diajak untuk meningkatkan kesadaran intelektualnya melalui Budi Utomo, ada yang berlainan pikiran, meskipun tujuannya tetap sama, bahwa Budi Utomo tidak terlalu terlibat dalam politik dan dianggap kurang radikal, ya. Sehingga orang-orang yang golongan yang tidak puas dengan politik dan langkah-langkah yang diambil oleh Budi Utomo menggabung pada perkumpulan lain atau menjadi pemuka organisasi baru. Nah, ini salah satunya adalah Suwardi Suryaningrat, di mana dia sendiri sebenarnya ikut aktif juga dalam menyelenggarakan Kongres Budi Utomo pada tahun 1908. Ia di Budi Utomo juga berkenalan dengan seorang Indo atau keturunan Belanda Indonesia yang bernama Dr. Douwes Dekker, ya. Sehingga ketika ketidakpuasan tersebut, ia sempat juga pindah ke Syarikat Islam, ya. Mula-mula sebagai anggota, kemudian duduk dalam pimpinan Syarikat Islam cabang Bandung, bersama-sama dengan tokoh lain seperti Abdul Muiz, yang ini tokoh terkenal dalam Syarikat Islam, dan Sultan Muhammad Zain, ya. Dia duduk dalam kepemimpinan Syarikat Islam. Nah, akan tetapi, ya, setelah Syarikat Islam, dia mengajak dua orang kawannya yang lain, salah satunya Dr. Douwes Dekker dan satu lagi adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, ya, untuk bergerak dalam sebuah organisasi yang bernama Indische Party, ya. Indische Party ini nanti kita kenal sebagai organisasi paling radikal, ya. Radikal itu dalam hal pemikirannya, bukan dalam hal aksinya. Karena organisasi ini yang kemudian pertama kali menyerukan Hindia untuk Hindia. Jadi menyerukan prinsip-prinsip persamaan, prinsip-prinsip egaliter dan lain sebagainya.